Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmar Media, SHIMH. Saya merupakan dosen tetap pada Prodi Ilmu Hukum Universitas Jabal Ghafur dengan NIDN 0103098502 dan NUPTK saya 123533664130213. Pengampu mata kuliah Ilmu Politik. Pada hari ini, saya akan melakukan uji kinerja yang merupakan bagian dari bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT Sertifikasi Dosen tahun 2026 khususnya dalam aspek pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ilmu Politik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memiliki bobot 2 SKS dan diselenggarakan selama 16 kali pertemuan dalam satu semester. Pelaksanaan perkuliahan terdiri dari 14 kali pertemuan materi pembelajaran, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester sebagai bentuk evaluasi capaian pembelajaran mahasiswa. Adapun indikator perkuliahan selama 16 pertemuan diantaranya 1. Kontrak perkuliahan, 2. Lembaga-lembaga politik, 3. Partai politik, 4. Teori politik, 5. Negara dan pemerintah, 6. Hubungan politik dan hukum, 7. Lembaga-lembaga negara, 8. Ujian tengah semester, 9. Demokrasi, 10. Kelompok kepentingan dan penekan, 11. Pemilu dan partisipasi politik, 12. Otonomi daerah khusus, 13 isu politik kontemporer, 14 kebijakan publik, 15 hubungan politik dan hukum, dan 16 ujian akhir semester. Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa mengenai konsep teori dan praktek politik, sehingga mampu menganalisis berbagai fenomena politik secara kritis, objektif, dan ilmiah. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan analitis, serta sikap yang demokratis dalam memahami dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian metode pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, beberapa metode yang akan digunakan selama perkuliahan. Di antaranya yang pertama adalah metode ceramah, interaktif, diskusi kelompok, tanya jawab, presentasi kelompok, literatur review, kemudian ada penugasan individu maupun kelompok, serta analisis studi kasus. Melalui berbagai metode tersebut, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi secara efektif dan efisien, dapat menyelesaikan permasalahan isu berdasarkan kondisi nyata dan aturan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, CPL Prodi capaian pembelajaran lulusan Prodi yang dibebankan pada kuliah. Adapun capaian pembelajaran lulusan di Prodi ini dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPLA. Mahasiswa memiliki karakter yang religius, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan berdaya saing tinggi. CPLB, mahasiswa mampu menguasai teori-teori ilmu politik. CPLC, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis serta menyelesaikan masalah hukum yang ada di dalam masyarakat. Kemudian CPLD, mahasiswa memiliki kemampuan dalam menerapkan teori-teori hukum serta teori penelitian hukum kepada masyarakat. CPLE, mahasiswa mampu mengimplementasikan teori-teori hukum yang berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG. Kemudian CPMK, adapun capaian
pembelajaran mata kuliah ini adalah pertama adalah CPMK 1 mampu menjelaskan pengertian ilmu politik, hakikat ilmu politik sebagai bagian daripada ilmu sosial, dan perkembangan ilmu politik. CPMK 2 mengemukakan ruang lingkup ilmu politik, metode ilmu politik, sasaran ilmu politik, dan pendekatan ilmu politik. CPMK 3 menguraikan hakikat kekuasaan, dimensi-dimensi kekuasaan, pelaksanaan kekuasaan politik, distribusi kekuasaan negara sebagai konsep politik, dan peranan negara. CPMK 4, mahasiswa mampu memahami pengertian partai politik, fungsi parpol, kepemiluan, demokrasi, dan HAM. Kemudian kita lanjut kepada media pembelajaran yang akan digunakan dalam mata kuliah ini. Pertama adalah laptop LCD project. Yang kedua adalah ada slide presentasi atau PowerPoint. Yang ketiga, memakai modul dan bahan ajar, video pembelajaran, dan keempat, YouTube sebagai media pendukung dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah materi pembelajaran. Materi yang akan dipelajari selama 1 semester terdiri dari 14 pokok bahasan, di mana pada pertemuan pertama sampai ke-7 akan membahas soal konsep dan teori, serta studi kasus terkait topik pembahasan yang telah dicanangkan dalam RPS. Kemudian pada pertemuan ke-8 akan diadakan ujian tengah semester untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan pengetahuan mahasiswa terkait mata kuliah ini dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Selanjutnya pertemuan 9 sampai 15 akan dilakukan kembali pemaparan materi, termasuk dalamnya adalah teori dan konsep serta studi kasus, serta pertemuan ke-16 akan dilakukan ujian akhir semester untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terkait dengan mata kuliah ini. Selanjutnya, pertemuan 9 sampai 15 akan dilakukan kembali pemaparan materi, teori dan konsep serta studi kasus, serta pertemuan ke-16 akan dilakukan ujian akhir semester untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terkait dengan mata kuliah ilmu politik. Selanjutnya, ingin kami sampaikan adalah kriteria penilaian. Pada mata kuliah ini, menggunakan prinsip penilaian berkelanjutan yang meliputi aspek proses maupun hasil belajar, di mana komponen penilaian terdiri dari pertama adalah kehadiran 10%, kedua keaktifan dan aktivitas pembelajaran 10%, kemudian ada kuis 5%, tugas 25%, UTS 25%, dan UAS 25%. Demikian pengenalan mata kuliah ini. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya laksanakan di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Udah makan? Sudah. Banyak? Ya. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita akan membahas tentang politik, ya, politik. Termasuk bagaimana juga nanti kita akan berbicara mengenai apa yang disebut dengan teori politik, ya. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit mereview dulu apa yang sudah kita belajar pada minggu yang lalu. Masih ingat siapa kira-kira? Masih, Pak. Apa, Tasya? Jadi pertemuan sebelumnya kita belajar terkait partai politik. Ya. Yang mana partai politik adalah organisasi yang menyalurkan aspirasi masyarakat dan berupaya memperoleh kekuasaan melalui pemilu. Ya, boleh. Bagus ya jawabannya. Berarti kalau kita bincang dengan parpol, itu suatu kumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan untuk berbuat yang lebih besar. Artinya apa?
parpol itu punya andil bagaimana menentukan nasib bangsa ke depan. Kalau ingin kita berubah, kalau ingin Aceh berubah, kalau ingin Indonesia berubah, tidak ada cara lain. Masuk partai politik, teman-teman. Ya, seperti itu dia. Oke ya? Oke, Bapak. Baik. Berarti sekarang kita masuk ke dalam teori politik, ya. Nah, ini berkenaan dengan 3 organ negara. Berapa? 3. Pertama adalah tentang yang namanya eksekutif. Kedua adalah tentang legislatif. Ketiga adalah yudikatif. Kenapa ini terjadi? Karena kalau seandainya suatu kekuasaan itu dipegang oleh satu organ negara, akan menjadi tirani, akan melakukan seenaknya saja. Kenapa? Karena tidak ada berbagi kekuasaan. Kekuasaan itu masih dibagi. Ini bidang eksekutif, ini legislatif, ini yudikatif. Ada beda-bedanya. Lalu apa Pak yang disebut dengan eksekutif? Eksekutif adalah organ negara yang melakukan hal-hal berkaitan dengan kebijakan negara. Hal-hal yang berhubungan bagaimana mensejahterakan rakyat. Ya, itu lebih kepada eksekutif. Yang kedua adalah legislatif. Ini adalah organ negara yang tugasnya adalah mengawasi jalannya pemerintahan. Itu pertama. Yang kedua, tugasnya adalah bagaimana mengatur anggaran. Yang ketiga, tugasnya adalah mengontrol pemerintah. Itu dia. Tiga tugasnya legislatif. DPR kan, DPRA, DPRK, DPRD, DPRI, itu yang disebut dengan legislatif, ya, itu. Lalu yang ketiga adalah yudikatif, organ negara yang berhubungan tentang hakim, ya. Bagaimana hakim memberikan putusan, ya, Mahkamah Syariah, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, itu masuk kepada organ yudikatif. Eksekutif ini adalah, dia kalau di Aceh itu berpatokan kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Nomor berapa? 2006. Tentang pemerintahan Aceh. Nah, kita ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah, undang-undang ini menjadi cantolan, menjadi pijakan dalam berhubungan dengan pemerintah, dalam berhubungan dengan rakyat. Ada cantolannya, ada dasarnya. Dan kita sebagai orang Aceh mesti tahu histori undang-undang ini. Undang-undang berapa? Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Undang-undang ini terjadi adalah berkat adanya damai antara RI dan GAM di Aceh. Makanya untuk ada sebuah kesepakatan, lahirlah yang namanya Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Khusus Aceh, Dilain Hana, ya, seperti itu. Nah, lalu apakah kita hanya cuma diam diri menjadi penonton? Nggak bisa. Kita mesti menjadi pengambil kebijakan. Kita sebagai sarjana hukum harus bisa menjadi pemain dalam hal ini. Jangan menjadi penonton. Caranya bagaimana, Pak? Caranya adalah dengan tekun belajar, tekun membangun jaringan, tekun membangun koneksi. Nggak mungkin ada rekomendasi tanpa koneksi. Rekomendasi berawal dari koneksi. Nggak mungkin seseorang itu merekom seseorang, nggak kenal dia sama orang itu, nggak mungkin.
Ya, nggak mungkin. Makanya perlu selain pintar, selain nilainya bagus, kita juga mesti membekali diri dengan keterampilan komunikasi. Baik, selanjutnya kita melihat lagi poin tentang yang namanya pengawasan partisipatif. Oke ya, ini masih berkenaan dengan pembahasan kita politik. Terkait dengan pengawasan partisipatif dalam hal pemilu, penting ya. Apa gunanya, Pak? Gunanya adalah rakyat punya yang namanya kepentingan dalam pemilu ini. Bagaimana kita rakyat memastikan pemilu ini berjalan optimal, memastikan pemilu ini berjalan on the track tanpa curang, tanpa intimidasi, tanpa salah prosedur. Kita mesti hadir. Rakyat biasakah, pemudakah, mahasiswakah, peduli dengan pemilu. Peduli dengan kegiatan pemilu. Dari awal, bukan cuma kita peduli ketika hari pencoblosan. Bukan hanya kita hadir pada hari H, tapi kita hadir pada saat tahapan-tahapan pemilu itu. Hadir kita. Bagaimana kita memastikan tahapan pemilu ini berjalan optimal, tanpa curang. Kita hadir. Itulah yang disebut dengan pengawasan partisipatif warga. Ibu-ibu kah, pemuda kah, tokoh agama kah, tokoh pemuda, ada rasa kepedulian dengan pemilu. Karena ini menyangkut hajat orang banyak. Ya, dan kita mesti pandai-pandai memilih calon DPR. Pandai-pandai, bijak-bijak dalam memilih pemimpin. Ya, bukan kita memilih kucing dalam karung, nggak bisa. Tapi kita mesti melihat track recordnya siapa orang ini, dari mana dia, apa dia kontribusi dia selama ini untuk kita. Jangan asal memilih dengan cerdas, ya. Jangan asal pilih, jangan asal cokpeng pilih helun. Enggak, tapi kita punya kepedulian melihat rekam jejak siapa dia. Bisa nggak dia buat kita sejahtera? Bisa nggak dia buat kita FPP gratis? Bisa nggak dia buat kita menambah lapker? Apa lapker? Lapangan kerja. Itu dia, ada kontribusi untuk kita rakyat. Ya, seperti itu. Makanya disebut dengan pengawasan partisipatif warga. Itu dia. Karena gini, demokrasi itu intinya adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Dari kita rakyat ini. Untuk kita rakyat. Dan oleh kita rakyat. Ada kontribusi kita di situ. Ada saham kita di situ. Uang mereka dibayar dengan pajak kita. Pajak yang kita bayar Honda, mobil. Itu gajinya ke mereka, ke pejabat. Ke PNS, ke pejabat. Dari mana? Dari pajak. Kita siapa? Rakyat. Rakyat. Kemudian ingat, ketika kita memilih DPR itu artinya kita sudah memberikan amanah buat mereka yang duduk di gedung dewan. Amanah kita berikan mereka. Mereka mesti bekerja untuk rakyatnya. Mereka mesti melihat kondisi rakyatnya. Mesti mereka turba. Apa turba? Turun ke bawah. Sowan. Apa namanya? Belusukan. Bukan hanya menunggu asal Bapak senang di kantor. Laporan dapat. Tapi mereka nggak pernah turun ke lapangan. Nggak bisa. Ya, mesti mereka cek and recheck di lapangan. What happened di lapangan. Sampai ketika nanti dilapor,
yang begini seharusnya, tapi yang dilapor di luar yang seharusnya. Bisa masuk? Masuk Pak Eko? Ya, baik. Kemudian lagi ada yang namanya lembaga pengawas pemilu, namanya Bawaslu. Badan Pengawas Pemilu. Ini tugasnya adalah mereka mengawasi bagaimana pemilu ini, pilkada ini berjalan semaksimal mungkin. Berjalan on the track. Berjalan sesuai dengan prosedur. Siapa yang ngawasi? Bawaslu-nya. Hei, Bawaslu itu nggak banyak loh. Bawaslu itu di provinsi 3 orang. Aceh 5 orang. Jumlah berapa kabupaten Aceh? 23 kabupaten di Aceh. Mereka di provinsi cuma 5 orang. Sanggup nggak kira-kira? Sanggup? Nggak sanggup. Mengawasi 23 kabupaten. Nggak sanggup. Makanya perlu yang namanya dibentuk di lembaga Bawaslu di daerah-daerah. Jangan begini, jangan kita hanya mempercayai tugas pengawasan pemilu kepada Bawaslu. Nggak bisa. Mereka sedikit, mereka manusia juga, ya. Tapi bagaimana kita sebagai anak muda, sebagai generasi penerus, memiliki kepekaan dengan yang namanya politik. Uronyo pakai nanggerawaman, pakai nanggerawa lagi-laginya, berangkat dari politik. Politik kalau dalam bahasa saya disebut dengan bagaimana memperoleh kekuasaan dan bagaimana mempertahankan kekuasaan. Ulangi, bagaimana memperoleh kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Siapa lebih capek memperoleh dan mempertahankan? Lebih capek mempertahankan. Kadeh bukti no. Baru jalan 2 tahun gonjang ganjing. Ya kan? Baru jalan 2 tahun gonjang ganjing, isu korupsi lah, inilah apalah. Sulit mempertahankan kekuasaan. Ya kan? Kalau memperoleh mudah, asal ada cuan, ya kan? Itu dia. Ya. Apakah kita rela dibeli dengan cuan 5 tahun yang akan datang? Itu kembali kepada kita. Ya, terakhir saya sampaikan ada cerita. Mau dengar? Ceritanya adalah kuda dan burung. Burung dan anak muda, ya. Suatu hari ada anak muda yang pergi ke gurunya. Dia bawa burung. Burung itu dia taruh di belakang. Wahai guruku, coba kamu sebutkan di belakang saya, apakah burung ini mati atau hidup? Lalu apa jawabnya? Hai anak muda, kalau saya jawab burung itu hidup, tentu dengan mudahnya kau cekek lehernya mati dia. Ya. Tapi kalau saya jawab burung itu mati, kau dengan mudah akan melepaskannya. Betul? Ya. Intinya apa? Intinya adalah saya sudah menyampaikan materi tentang ini, tentang politik, ya. Itu kembali kepada kita semua. Apakah mau mempraktekkannya, mau mengamalkannya, itu berpulang kepada diri kita masing-masing. Ada yang bertanya? Kira-kira? Ada Pak. Silakan. Pak izin bertanya, gimana yang dimaksud Mahkamah Konstitusi itu? Oh, good. Ya. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan Mahkamah Konstitusi? Ya. Jawabannya adalah Mahkamah Konstitusi itu merupakan lembaga negara yang dibentuk pada era reformasi. Ya. Tugasnya apa, Pak? Tugasnya adalah menguji undang-undang. Nah, ada undang-undang yang merugikan golongan, merugikan kita sebagai rakyat. Kita sebagai rakyat mengujinya ke Mahkamah Konstitusi. Itu dia tugasnya. Ya, ada ruangnya.
Bukan ketika kita dirugikan oleh undang-undang, kita demon. Bukan, tapi kita mengujinya di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua apa tugasnya MK? Tugasnya adalah menguji Perpu. Perpu apa Pak? Perpu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perpu itu dibentuk karena keadaan terpaksa, keadaan yang kejepit, nggak lagi membutuhkan DPR, terjepit, contoh berperang. Dan kita sedang berperang, nggak mungkin kan kita ajak DPR itu berembuk undang-undang, nggak mungkin. Orang udah lapar di sana bencana di Aceh, tsunami. Ada perpu yang dikeluarkan oleh Presiden. Siapa? Presiden. Itu perpu. Nah, nanti perpu itu diuji lagi ke mahkamah. Ya, diuji lagi. Kalau mahkamah setuju dengan perpu itu, otomatis perpu itu menjadi undang-undang. Paham? Nah. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Apa yang dimaksud dengan asas legislatif? Oh ya, good ya. Yang dimaksud dengan asas, bukan asas sebenarnya, lembaga legislatif. Ada yang tahu kira-kira? Ada yang tahu kira-kira? Masih ingat? Masih ingat? Masih ingat kira-kira? Lembaga legislatif itu adalah seperti DPR, DPRA, DPRK, ya, DPR RI. Itu lembaga legislatif. Tugasnya apa, Pak? Tugasnya adalah mereka membuat undang-undang bersama dengan pemerintah. Apa lagi tugasnya? Tugasnya adalah mengatur anggaran. Anggaran APBKPD diatur oleh DPR dengan pemerintah, teman-teman semua. Yang ketiga, tugasnya DPR adalah sebagai controlling, mengawasi pemerintah, menegur pemerintah. DPR tugasnya. Baik ya, kita tibanya pada sesi terakhir, dan ini adalah bagaimana apa yang saya sampaikan ini menjadi sesuatu yang bernilai, bermanfaat untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk belajar. Ingat ya teman-teman semua, kita belajar bukan hanya di sini doang. Jadikan semua semesta ini ya pembelajaran, laboratorium. Ya, sekarang dunia dalam genggaman. Jangan hanya kita minatnya, dayanya tinggi tapi minat kurang. Paham kan? Makanya jadikan setiap hari itu proses belajar. Jangan takut, jangan overthinking. Salah perbaiki, gagal coba lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.